Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Mental adalah modal utama untuk mencapai suatu kejayaan. Jika mental tertata, karakter mulai terjaga, maka generasi Indonesia siap menghadapi tantangan dunia. Namun hadirin, tanpa sadar saat ini Indonesia tengah terjajah, bukan secara fisik, namun malah jatuh dalam gaya baru imperialisme, di mana kehidupan penuh dengan egoisme, nilai-nilai keluhuran budaya mulai terlupakan, korupsi terjadi di berbagai bidang, dan kemaksiatan semakin transparan. Muhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia halaman 23 menggambarkan karakter pemuda Indonesia yang lemah, cenderung apatis, suka meniru, dan bermalas-malasan. Dalam kondisi seperti ini hadirin, untuk membangun peran pemuda, maka revolusi mentallah sebagai kuncinya. Sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Presiden Soekarno dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1956, bahwasannya revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia menjadi manusia yang baru, berhati putih, lebih maju, dan berjiwa tangguh. Kini hadirin, setelah 76 tahun merdeka, perjuangan ini belumlah usai. Kita harus terus melakukan revolusi, walau dalam artian yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Untuk itulah hadirin, dalam Majelis Musabaqah Syarhil Quran di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran yang bertajuk Karakter Pemuda dalam Membangun Revolusi Mental Bangsa. Dengan rujukan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 53 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru
حتى يغيروا ما بأنفسكم وأن الله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah atas apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 65 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang keadilannya yang sempurna. Allah tidak akan mengubah karunia yang telah diberikannya kepada seseorang melainkan karena dosa yang telah dilakukannya. Dan ayat ini hadirin jelas bahwa Allah tidak akan mengubah suatu apapun jika kita tidak memiliki niat dan upaya untuk mengubahnya, termasuk membangun peran pemuda. Maka kita harus mendidik diri sendiri bangsa kita agar terus berakhlakul karimah. Jujur hadirin, kita sadar bahwa saat ini generasi bangsa kita masih banyak bermental darat, bergaya hebat, Berlaga so kuat dan bergelimang maksiat. Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat jumlah tawuran pelajar di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Belum lagi ketidakjujuran dan manipulasi, komunikasi yang tidak empati, dan sikap perilaku yang kurang menghargai warnai pemuda kita saat ini. Berulang kali kasus itu terjadi, seperti korupsi, tak jujur bahkan tak empati. Karakter bangsa harus terus dijaga. Revolusi mental jadi kunci yang utama. Hadirin, begitu pentingnya pendidikan karakter hingga Aristoteles pernah berkata, mendidik pikiran tanpa mendidik hati dan karakter hanyalah omong kosong belaka. Pendapat ini didukung oleh Thomas Likona dalam bukunya Educating for Character, menjelaskan bahwasannya pembinaan karakter adalah hal yang utama untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu bagaimanakah hadirin karakter yang sesuai dengan revolusi mental Indonesia? Dengan sangat indah Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna
تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Merujuk pada tafsir tersebut, hadirin, karakter yang sesuai dengan revolusi mental Indonesia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai generasi Indonesia harus intensif dan tegas dalam menolak kemaksiatan dan tebar-menebar kebaikan. Demikian dapat diambil kesimpulan dari syarahan tersebut. Yang pertama, mental adalah modal utama dalam meraih sebuah kejayaan. Kedua, revolusi mental dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu contoh karakter yang dapat diterapkan di Indonesia. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.